membahas akunting ya. Semalam kita sudah meeting ya internal dengan Pak Pitra. Fokus yang utama masih kita alokasikan pada layanan customer service, betul Ki ya? Karena front end ini yang paling terdepan dan itu harus melayani dengan baik. Di sini kita tidak membahas siapa yang salah, siapa yang tidak mengikuti, dan siapa yang tidak lain-lainnya. Nah, tapi kita harus berpikir bagaimana solusinya. Itu saja yang ada di kepala kita agar cepat selesai permasalahan yang ada di Kelmed. Penyelesaian pertama baru saja saya lakukan di point of sale-nya di point of sale-nya yang sudah saya lepas advance ya. Yang ini ya, saya lepas. Cash control-nya sudah saya lepas, jadi tidak perlu lagi ngisi saldo awal. Untuk entry uang keluar, tulis manual, terpaksa harus begitu. Karena kasir kesulitan untuk mencatat gosen dan sebagainya. Itu sih yang jadi masalah. Baik, yang di kasir hanya itu untuk hari ini. Yang lainnya belum diupdate karena informasinya juga baru saya dapatkan semalam. Langsung saja ke pembukuannya. Ini saya buatkan contoh jurnal entry opening balance. Saya kesulitan untuk mengurai piutang dan hutang. Makanya piutang dan hutang ini dikumpulkan jadi satu tanpa memilih hutangnya kepada siapa saja ya dari sekian miliar itu. Nggak ada kan? Ada nggak daftar hutangnya? Adanya di Pak Dokter ya. Kebayang nggak daftar hutang? Halo? Tes. Kedengeran nggak? Iya Pak, ada. Oke. Jadi bicara dengan trade receivable ini kan Pak, ya, tadi kan Bapak bilang Bapak kesulitan dalam menguraikan hutang dan piutang. iya. Kalau hutang itu sudah saya ini sih Pak kirimkan datanya ke Kiki waktu itu. Ada Ki. Ada sudah Pak. Ada Pak, sudah saya share juga ke Bapak. Yang di mana ya? Di Excel itu. Iya, di Google itu, di Drive. Ini ya. Ini atau ini? Dua nih.
Ini maksudnya. Bukan Pak, ada di Excel sendiri dia. Ini saya agak sulit bacanya. Ini bukan juga ini. Bukan. Bukan. Nggak tahu Kiki kirimnya gimana. Atau nanti dikirimkan uang aja Pak. Iya, saya setiap dikirim saya selalu masukkan di sini ya. Yang terakhir kemarin dikirim apa Ki ya? Nanti deh saya cek deh. Oke deh, sementara gini dulu. Ya, jadi yang trade receivable ini yang opening balance ya, yang opening balance-nya masih mengumpul gitu ya, masih satu total tanpa ada detail siapa nama-nama vendornya. Ya Pak. Begitu juga dengan AP, AR dan AP. Kemudian di situ juga terkait dengan bank. Nah, di bank juga ada yang belum memiliki saldo awalnya. Nah, sekarang saya kasih tahu cara ya, cara contohnya menginput opening balance. Ini adanya di demo ya, jadi jangan dicari di live. Journal entries, ada opening balance Agustus. Ya, kemudian di sini di input berpasangan. Selalu dilawankan dengan 9999. Semua. Agar dia dapat net balance-nya sejumlah ini. Dapat netnya. Jadi laporan keuangan akan terkumpul seperti ini. Nah, ini nanti yang akan dicari kan. Summary-nya saja kan yang di sini kan. Karena belum diposting, belum tampil di atas. Ini harus diganti nih. Post entries ditulis dicampur dengan include unposted entries. Baru bisa kelihatan totalnya. Nah, sampai di sini paham nggak? Ya Pak. Begitu juga dengan trade receivable. Di sini ya kelompoknya. Nah, ini juga kalau dibuka general ledger-nya ya, sejumlah ini ya, ya. Ini cara mencarinya begini ya. Di total trade receivable dibayarkan 158, hutang 158 dibayarnya 47. Balik. Jadi itu yang di ujung kanan sisanya gitu ya? Yang di ujung kanan sisanya jadi minus ya. Harusnya kan plus kan. Karena ini banyak bayar nih.
banyak dibayar, tapi invoice-nya belum dikonfirm. Ya. Oh iya Pak. Ya. Jadi seolah-olah kita ngasih uang lebih ke vendor, padahal bukan. Iya. Oke, ini satu PR. Bagaimana cara mengatasinya? Pertama cari yang sudah dibayarkan apa saja. Kemudian buka vendor, bill. Semalam sudah dicoba sih. Bagaimana cara menarik PO dari accounting. Tapi itu kalau pelunasannya memang misalkan pelunasannya memang di bulan ini, tapi itu kan fakturnya dari bulan sebelumnya gitu. Nah, itu kan sudah termasuk ke saldo hutang yang saya kirimkan ke Bapak itu. Nah, itu gimana? Ya, berarti harus dimasukkan saldo awalnya payable. Ini contoh mana ya? Contohnya ini ya. Jangan dibuat lagi, jangan dimasukin lagi invoice-nya berarti. Kalau yang lama-lama ya, kecuali yang baru. Ini saya mau contohkan yang baru dulu. Karena banyak yang baru masuk PO-nya Belum dibuatkan ya. yang belum dibuatkan. Ya, contoh di sini ada payment ya. Ini saya ambil dari database yang lama, yang di live, saya tarik ke sistem. Oke, saya lanjut ya. Contoh ini pembayaran semua. Ingat gak? Ini pembayaran kepada siapa nih? Farmakor ya. Ya. Farmakor. Nah, dimasukkan dengan referensinya apa pembayaran ini? Di sini ya. Memo. Ini apa nih? X. Itu nomor fakturnya sih Pak, nomor invoice-nya. Nomor invoice, oke. Nomor invoice. Berdasarkan nomor invoice ini, buka itu invoice tanggal berapa? Sudah lewat dari bulan Agustus, misalnya bulan Juli atau setelah bulan Juli? Bulan Juli tuh Pak. Oh ya, kalau bulan Juli jangan dimasukkan. Karena nanti trade receivable-nya dia akan bermasalah. Ya. Oke. Berdasarkan trade receivable di sini, ya saya belum masukkan ya trade receivable-nya ya. Trade receivable, cash, petty cash, usaha. Udah. Nah, ini saya buat lah ya. Supaya di reportnya ini tidak minus. Balance sheet. Supaya tidak minus nih. Yang di payable ini ya. Saya lanjut ya. Supaya tidak minus, saya harus masukkan opening balance-nya dulu di sini. Saya create. Oh, bukan di create. Yang opening balance ini jangan di create, tapi diedit.
diedit supaya kita melanjutkan headline di bawahnya. Berapa? Debit ya? Sorry. Di kredit ya? Saldonya. Pak kredit. Berapa saldonya? Sebentar Pak, saya cari Pak. Nanti dilanjutkan ya di live ya, database live-nya. Ya, tujuannya menaikkan nilai 100 minus 100 juta ini jadi positif. Setiap opening balance atau cut off go live ada 2 cara yang dilakukan. Ini untuk tim ya, semua tim. Opening balance ada yang di breakdown hutangnya berdasarkan nomor bill yang di-upload ke opening balance. Yang cara kedua ini adalah satu hutang dikumpulkan dalam opening balance. Satu hutang tanpa memperhatikan dokumen bill-nya. Itu bisa kita lakukan dengan konsekuensi pembayaran invoice, pembayaran bill hanya di payment saja, tidak dibuatkan bill atau invoice. Syaratnya itu. Tapi kalau yang diupload nomor bill dan nomor invoice, ya syaratnya kita harus rekonsiliasi saja. Pembayaran dibuat, pembayaran 1, pembayaran 2, pembayaran 3 itu di match dengan invoice. Kalau opening balance-nya menggunakan transaksi HRAP yang open. Yang penting kita paham cara terbaiknya. Plus minusnya apa? Yang akumulasi HRAP. Plusnya cepat, satu induk saja nominalnya dimasukkan. Minusnya kita harus lihat detail di sistem sebelumnya. Mau lihat invoice-nya apa saja. Sudah ketemu belum akumulasi? Udah Pak, Berapa? 1 miliar. Ini 1, 2, 3 aja ngomongnya. 1 berapa? Oh, 1. 145. 1145 maksudnya. Iya. 1M 148 juta. 1145. Iya, 145 118 390. Ya. Benar ya? Ya, Pak. Saya add. Masukkan 999. Cukup 3 kali 999. Saya simpan. Pak. Oh iya. Kenapa? Ada yang salah?
Enggak, Pak. Enggak. Ya kan otomatis langsung bersilangan ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ya, refresh. Masih minus kan? Di sini masih minus. Bener nggak? Ya. Ya, itu cara mengatasi opening balance di AP. Ada pertanyaan nggak? Kalau untuk masukkan saldo awalnya nanti bisa aja sih, Pak. Oke. Untuk bank, nanti saya mau masukkan yang bank misalnya, Oh iya, yang harus masukkan. segera dimasukkan itu yang bank. Ya, ini kan sudah ada contohnya nih. Bisa dilanjutkan ya, yang bank. Iya, Pak. Kasus bank 8811 tidak muncul, udah tahu belum? Belum. Belum tahu. Ya, kasusnya di sini ya nggak munculnya ya. Iya, di situ. Oh ya, Waktu saya mau pembayaran vendor juga nggak muncul. ya. Oh gini, pembayaran vendor, payment kan dibuat ya pembayarannya ya. Ya. Terus di sini kan ada, di sini nggak muncul. Nah, yang BC 8811 itu jadi bank aja tulisannya, Pak. Di sini nih, gitu. Ya, di punya saya itu munculnya bank aja. Tulisannya itu bank. Ini harus di show dulu deh. Coba di show dulu. Kiki bisa Ki, dibantu Ki. Nah, ini, Pak. Belum. Di Palembang belum. Pak. Oke, ya. Lanjut. Ya, ini, Pak. Di refresh dulu coba. Kenapa, Pak? Di refresh dulu. Oh, di refresh. Pada saat itu belum diupdate kayaknya. Ini konfigurasi, coba klik konfigurasi. Konfigurasi. Ya. Kemudian jurnal-jurnal. Oh iya. Ini karena iya, ini karena kemarin di demo ya. Ini di live-nya belum diedit. Kemarin kita di demo ya, nyobanya. Oke. Jadi saya
Saya stop ke Pak, screen atau stay aja? Iya, iya. Kiki juga sama kalau gitu. Tapi kalau di akun saya bisa lihat, Pak. Akun Sebentar admin ya. bisa lihat. Coba Kiki bisa share nggak? Oh iya, sebentar, Pak. Ada kelihatan, Pak? Iya. Yang penting sih di ininya sih, configuration jurnal-jurnal. Configuration journals ya. Oh, bahasa Indonesia ya, benar ya. Bahasa Indonesia. Coba Kiki klik yang ya di situ. Klik, kemudian di edit. Itu ada EN ya. EN yang di atas. EN English. Nah, ya diklik itu. Copy paste yang atas ke bawah Ki. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu. Ini yang memang bermasalah ya. Ketika kita mengganti itu harus kedua-duanya. Semuanya Ki ya, diganti Ki. Ya. Nggak kebaca di bahasa Indonesianya gitu, tangan Pak. abang sih, biar bisa dicetak. Punya tangan abang yang masuk. Ingat deh, Bang. Jadi budak ya, kemarin nggak boleh dia. Budak abang masih itu deh, dengan cetak budak nggak boleh kosongan. Ini aslinya bang. Itu sudah asli kok, dia ada tangan nih. Masih tanda tangan. Kali tidak tenangan nggak dianggap sah. Lanjutkan Ki ya. Kayaknya sudah semua. Kayaknya itu aja ya, Rin, yang nggak kelihatan. Iya, cuman yang 8811 aja sih. Ya. Lanjutkan dulu Ki ya. Saya lagi update dulu.
Kalau yang dari Purkes kemarin sudah dijelaskan tadi sama Pak Jalal. Purkes Yang dari Purkes mau dibikinkan bill. Belum, Pak. Oh, belum. Ya, karena pertimbangannya bulan Juli tidak boleh di-purchase, Pak. Iya. Yang bulan Juli, pembayaran bulan Juli jangan dibuatkan bill. Yang Agustus tapi udah ada kan, Pak ya? Biasanya 30 hari ya dari tanggal sekarang. Bulan September baru ada pembayaran yang bulan Agustus kayaknya. Bulan September ya. Ya Pak, Oh. tapi kan misalkan nerima invoice nih. Terus kan itu apotik yang input. Mau lihat mau ininya kan ya? Iya, yang kemarin itu kan Pak. Iya, mau jadikan billnya. Heeh. Bisa ditunjukkan nanti, Mbak, sebentar ya. Oke, lanjut. Sudah ya kelihatannya. Oke. Maksud mama tuh memang tidak masalah, itu kan di Polda itu kan tak mobil, masuk ruangan tidak. Di umum nih kok kita nih sama liru. Tes udah ya. Duduk ngantri. Mereka mau lihat tagihan yang dari orang apotek itu, Pak Jalal. Yang tadi malam. Pak Jalal masih mute, Pak Jalal. Oke, iya. Ya, ini saya lanjut lagi ya. Di sini tadi kasusnya bagaimana menarik, Pak ya? Menarik, maksudnya menarik PO. Kalau tadi menarik karena English dengan Indonesia ya. Ya, begitu deh. Lika-likunya dual language. Ya, nanti pun akan sama kalau ada yang diedit penamaan seperti nama item. Kita banyak tuh ya mengedit nama item. Ketika tidak ditemukan oleh user berbahasa Indonesia, akan terjadi hal yang seperti ini. Ya, lanjut ke vendor bill. Ini daftar tagihan yang sudah dikonfirm, betul ya? Ya, itu saya sendiri. Ya, ini manual ya, tanpa ada PO ya. Iya. Kemudian di sini ada, saya buka yang dari purchase. Ini ada PO, banyak PO tapi belum di-create bill, betul ya? Iya Pak, belum. Ya, nah, contohnya ini satu ya. Apotek Sejahtera.
eh, di sini produknya belum terjadi penerimaan. Nah, ini perlu ditanya, kenapa tidak divalidasi warehouse in-nya? Itu Kiki tugasnya ya, memeriksa resip-resip yang masih belum terjadi penerimaan barang. Kiki cukup lihat saja di sini, Ki. Warehouse. Ada resip 2 nih, Ki. Ada yang draft, ada yang done. Ini bisa kita group by status. Di sini sudah bisa di breakdown yang ready. Yang ini yang draft. Itu cara melihat ya, cara melihat ada pembelian tapi belum divalidasi. Lumayan nih, 8 hari, 5 hari rata-rata nih, berarti udah lama nih. Nah, itu satu penganalisanya. Kita kembali lagi, ambil contoh purchase yang ini saja lah ya, Kimia Pharma Trading ya, yang ini nih. Kita buka Kimia Pharma Trading. Yang waiting bill aja kali Pak. Waiting bill ya. Kalau waiting Oh bill sudah ya, ini udah terima nih ya. Iya, ini kan belum nih, Oh, iya. read bill nih. Nomor PO-nya Iya. 0062. Namanya Kimia Pharma Trading. Sekarang dari sisi accounting bisa langsung tarik dengan membuka di vendor, bill, nah di create. Masukkan namanya Kimia Pharma Trading. Nah, di sini ada select purchase order atau bill yang lama. Benar nggak? Otomatis dia akan match 459. 62 kan nomornya. Di sini juga nah, dia sudah benar nggak angkanya? 459 nilainya. Kemudian disimpan. Nah, sampai sini paham nggak? Ya paham Pak. Tapi itu tadi langsung muncul satu aja itu karena pembeliannya baru apa namanya? Cuman baru satu invoice saja kayak itu Pak. Kalau misalkan Kimia Farmanya banyak gitu. Ya, Mungkin makanya muncul juga dia. ya, kita kan group by dulu nih, group by vendor. Mana yang banyak? Ini ya, Anugrah Argon Medica. Tapi kemarin kita sudah proses ya. Ini deh, Kalista Prima nih, ada 3 nih. Ini PO semua ya. Kalista Prima kita cek satu-satu. Ini sudah. Ya, ini sudah. Ini sudah juga. Udah semua. Ternyata rapi juga nih. Dikerjain maksudnya. Itu tadi malam kita Pak. Oh iya, ternyata kita Pak Fitra yang bahas ya. Ini, Nah itu bisa tuh Pak, belum nah, ini itu. bisa nih, ini belum ya. Oh ya. Mensa Bina Sukses. Oke, kita tulis ya. Mensa ini seperti ini. Oh iya Pak. Jadi tinggal dipilih aja ya. Prakteknya sih kurang kemarin. Kalau prakteknya ya
Begitu deh. Tanggalnya nanti dimasukin ya, tanggal tukar fakturnya. Iya Pak. Karena tanggalnya menentukan due date-nya nanti, kan 30 hari. Iya. Kalau nggak sesuai tanggal, nanti aging-nya kacau. Vendornya kecewa. Apalagi yang purchase sudah. Opening balance tolong dibantu ya. Karena opening balance yang di sini tetap aja sih akumulasi ya, nggak ada nomornya ya. Jadi percuma aja saya masukin juga. Ya sudahlah, sekalian aja deh di bak aja. Kecuali detail di sini Anugerah Argon ini ada berapa bill, ada 2 atau ada 3 seperti tadi ya. Oh, masing-masing bill-nya Pak. Iya, tapi sudah terlanjur. Udah begini aja, akumulasi aja. Yang di bawah tadi kan udah masuk kan angkanya ini 1, 145, 118. Jadi pakai yang ini, mengkontraknya. Logiknya masuk ya, bener kan? Seperti ini caranya. Iya. Ya begitu Pak Pitra jadinya. Iya Pak. Ya nanti di nextnya klien seperti guest house, laundry, caranya harus begitu. Siap-siap Itu ya. tadi yang vendor bill tinggal dikonfirm aja kan Pak ya? Ya tinggal dikonfirm saja. Karena ada nomornya kan. Tapi kalau pembayaran untuk bulan Juli, nah seperti contoh ini ya. Contoh vendor payment. Nah ini kan Pharmacore. Nah, Iya, di bulan Juli. ini kan bulan Juli nih Pak. Nah, ini jangan dibuatin invoice lagi, nanti double dia. Tapi dibayar-bayar aja. Dibayar-bayar saja, karena akan berpengaruh di sini nanti nih. Accounting. Di accounting report balance sheet. Ini posted entries-nya dilepas, dijadikan include. Sehingga payable-nya, kalau kemarin kan masih minus nih, minus 100 juta. Kalau sekarang sudah plus. Karena dimasukin saldo awalnya. Nah, jadi begitu. Yang bulan Juli. Tapi akan beriringan dengan yang bulan Agustus yang masuk ya, akan naik lagi. Sesuai dengan invoice bill yang di-create. Opening balance nggak sulit. Santai aja. Iya Pak. Masih bisa disetahunkan. Iya Pak. Pak, jadi tadi kan yang bulan Juli itu nggak usah dibuatkan bill-nya. Nggak usah. Jadi saya nggak perlu yang harus ke bagian akuntansi baru rekonsiliasi, itu nggak usah ya? Nggak usah. Oke. Terus Pak, kalau kan kasir nggak mau tuh Pak catat-catat yang gosen, Kiki itu kan harus saya yang catat. Nah itu gimana Pak? Nah, kasih aja not to land atau buku kas lah, buku kecil ya. Dibayar untuk gosen, tulis manual aja. Tapi tempatnya sama ya Pak? Di vendor terus pembayaran nanti? Tempatnya? Tempat bayar gosennya? Iya. Kan pakai uang kas ya? Uang kas yang di kasir kan? Iya, nah iya Pak. Uang kas yang di kasir, iya. Iya kan, uang kas yang di kasir di sini kan tunai di sini ya. Tunai di sini. Contoh ya. Saya belum membahas ini ya, yang validasi ini nih. Ya Pak, itu harusnya udah 19. Oh ya, ini demo ya. Yang demo ini. Kemarin udah diberesin ya? Udah 9 semua. Oke. Nah, jadi
khususnya Gosen, ya. Dia kan pasti di sini angkanya bulat, bulat uang yang ada di transaksi penjualan, uang yang diterima kasir. Ya. Angka ini belum termasuk pengurangan, benar ya? Iya. Oke. Kasus di sini adalah saya ingin kurangi 140 ribunya. Reset processing, reset new 2 kali ya, processing new, diedit, kemudian di add line Gosen minus 20.000, simpan. Uangnya berkurang kan? Iya. Edit lagi. Nah, saya harus pindahkan ke sini nih supaya bisa disimpan. Seperti ini. Kita closing ya. Catatan kasir SIP 1 kita closing dengan Gosen 20.000. Posting. Iya. Reconcile-nya ingat, reconcile-nya harus punya yang sama, yang 90.000 juga. Ingat aja, kode ini, pos 2144. Nah, di sini ini ada pasangannya nih, pos 2144. Pasti sama. Kalau tunai, dipasangin dulu. Udah ya, sudah dipasangin, validate. Yang Gosennya manual, masukkan shipping, kalau salah ya, shipping merchandise, validate, selesai. Nah, tinggal di kasirnya kasih catatan manual aja dia. Ada pertanyaan? Iya Pak, sudah Pak. Kemarin saya sudah coba sih Pak, cuman bukan di situ tempatnya. Jadi yang di vendors terus payment itu. Ya, kalau itu vendors payment itu dampaknya kepada invoice, harus bikin invoice. Contohnya yang mana? Ini langsung saya selesaikan nih. Payment sini ya. Mana? Ini demo kah Pak? Masih. Betul. Di demo. Tapi demo yang kapan ini ya? Oh ya, belum ada transaksinya ya? Iya. Bikin aja. Nah, kemarin gimana cara nyatetnya? Read. Iya, jadi saya nyatatnya misalkan Tiki. Oh, Tiki gitu ya. Ya, saya buat aja Tiki. Oh, gitu ya, Tiki gitu ya. Terus Jadinya kan itu akun hutang, terus jurnalnya kas. ini ganti dengan kas. Demonya Nomor resi ya. ya. Nggak apa seperti itu. Uangnya berapa? Oh iya uangnya. Uangnya misalkan 20.000. Oke. Ini saya confirm ya. Hutang ya Iya. tadi. Iya, jadi Nah, hutang. iya. Terus kan saya ke itu kan, ke accounting baru yang apa? Jadi lupa saya. Rekonsiliasi itu Pak, yang harus dibuatkan billnya dulu. Ya, vendor bill. Nah, ya, Ya. bill ini buat dulu. Ini udah bener nih caranya. Bener ya Mbak ya? Ke vendor bill kan ya? Iya. Iya, Iya. Tiki gitu kan. Mm-mm. Tiki. Nah, terus ininya ganti aja ya. Shipping. Ya. Gitu aja kan. Ya, baru Shipping. itu account-nya jadi beban. Ya, oh ya, shipping ya. Ya, Terus ini bener ya udah Pak. Bener-bener. Ya,
Kok bisa tahu sih dia shipping di sini ya? Wah, belum saya. Aneh ya. Kok bisa otomatis shipping ya? Oke deh. Nah, udah terbiasa dia berarti dengan shipping. Sudah ya, Ya, tapi nggak pakai udah teks. Pak, kayak gitu Pak saya Pak. Tapi Baru jangan, saya yang ini nggak usah pakai teks kan? ya Nah, setelah itu dikonfirm udah. kan? Jadi nanti tulisannya in payment gitu kan? Iya. Confirm. Oh, lupa lagi. Selalu lupa nih. Ini Pak, sama aja. Iya, nggak pernah ditagih sih. Ya, tinggal kancingin aja kan? Ya. Ya, udah benar. Udah nggak usah diubah, itu udah benar lah. Ya, jadi cara saya kayak gitu Pak, bukan yang saya harus buka dashboard yang khas itu. Iya, Nggak berarti apa-apa. ada dua cara ya. Iya. Nggak apa-apa deh. Oh, nggak apa-apa ya Nggak kalau apa-apa. kayak gini ya. Itu Kalau lebih buka tertib. pos susah, kayaknya ribet Pak Jalan. Betul Pak. Ini tertib nih, ada nomor resinya nanti bisa dimasukin. Ya, sudah tepat sih. Handlingnya udah bagus. Mau lihat laporannya mungkin tadi Pak Jalan, yang Laporannya. tadi apa namanya paymentnya tadi, apakah sudah nggak utang kan harusnya? Ya. Harusnya sudah nggak hutang ya. Dia biasanya nggak muncul di sini nih Nggak muncul ya. angkanya. Oh ya, yang paling enak melihatnya di sini sih Pak, reporting aging Pak. Oh iya. Nah ini kemarin juga ditanya Mbak ya, mau lihat receivable sama AR sama AP di sini aja nih reporting. Tiki nggak ada kan Tiki? Di sini karena Ya, Tiki sudah belum ada, dilunasin. Pak. Iya, udah dilunasin. Karena sudah dilunasin. Iya. Sudah dilunasin. Pak, ini kan kayaknya saya ada salah masukan. Ini Bapak buka yang hutang kan, Pak? Iya, yang utang. Nah, ini kayaknya saya ada salah masukin, Pak. Udara raya lain ini, Pak. Harusnya bukan di bagian hutang sih ini. Dia itu kan piutang, jadi kita nerima pembayaran dari dia. Ini ya, 003. Ini cara handlingnya sekarang. Payment 003. 003 yang mana ya? Satu bank ini ya. Iya. Bukan, Pak. BCA atau Mandiri? Mandiri. Iya. Apa ya? Searching aja di sini. View kan lebih cepat. Kenapa harus muter-muter ya? Ya, Pak, itu saya masih nggak ngerti deh, Pak. Itu kenapa ada pembayaran gaji di situ ya? Nah, ini dia nih. Bentar nih. Pembayaran gaji Rapmus. Iya, Itu karena berapa bank lama, Pak? Saya nggak ngerti, Pak. iya iya. Jadi gini, ini ya. Oh enggak. Sebenarnya dia ada di sini nih, paymentnya nih ya. Bukan juga. Itu bukan. 003. Nggak ada. Tapi di edgingnya ada. Pak. Mau ngopi ininya sih. Payment 20210803. 8003. Nah, di accounting
accounting, bank and cash. Yang ini ya? Ya, betul Oke. Pak. Itu. Klik. Salahnya apa ya Pak? Saya Pak. Biasanya sih ini kan outstanding receivable. Oh enggak sih ini. Ini karena belum di reconcile di banknya sih ya. Pembayaran pelanggan di BIMEN-nya belum di. Maksudnya kok bisa masuk ke hutang ya? Kita mau ngeliat di sini. Ini kita bisa masuk ini ya. Ini ada yang salah masuk nih ya. Oh salah masuk account-nya Kak Pak. Mandiri di sini ya. Ini kan ada yang late statement. Ini ada outstanding kan. Outstanding itu berarti belum pernah di reconcile. Kita buka S1 ya. Ya, jadi semua yang menggunakan bank akan kena bank statement. Akan kena bank statement. Di sini ya, di sini contohnya belum ada saldo dipakai buat transaksi ya. Transaksi bank. Coba kita masukkan di Bank Mandiri ini berapa sebetulnya saldonya. Ini ya 16.789 ya. Coba kita lihat. Belum ada opening balance. Ini ada opening balance-nya 23 juta nih. Benar ya? 35076. Oh ya. Udah. Jam berapa? Reset new. Masa lagi? Pak. Siapa? Pasar sama Pak itu bisa diganti Kak Pak. Itu kan tertinggal. Apanya? Saldonya bisa diganti Kak Pak. Kayaknya itu salah deh Pak saldonya Pak. Saya salah baca itu. Ya, kalau salah cara memperbaikinya begini. Iya. Nah, jurnal entries lagi, balik lagi ya. Kan belum diposting kan? Diedit. Diedit. Dicari ini. Yang ini ya. Bank Mandiri. Oh. Nah, berapa yang benar? 2 Pak. Berapa? 019 604. Nah, ini samain juga nih. Copy. Ini copy lagi. Simpan. Ya, kalau
Kalau balance pasti mau simpan. Kalau tidak balance ya nggak akan simpan. Di sini akan kelihatan di balance sheet-nya. Jangan bolak-balik hari, masih saja 2 malam. Gantian itu yang benar. Itu nggak perlu di quick Satu post dulu ya. loh, Pak. Ya sekarang kan belum selesai kan, nggak usah diposting dulu. Kalau misal udah di post nggak bisa di ini, Pak, diedit lagi. Ya post itu artinya gini, kalau posting itu di sininya seperti ini. Artinya apa? Kalau post enter sini ini yang siap disajikan ke manajemen. Apakah data opening balance-nya siap disajikan ke manajemen? Kalau belum, biarkan saja dulu unposting, Iya. unposted gitu. Itu aja Yang sih. penting udah di save aja dulu ya. Nah, betul. Jadi accounting melihatnya dari posisi yang unposting dulu. Bagaimana? Aman? Masih aman ya? Ya. Ada lagi? Udah, Pak. Yang ini ya? Ya, lanjut yang ini ya. Nah, lanjut yang ini. Ini terlalu banyak ini ya, statementnya ya. Harusnya di sini semua nih masuknya nih. Harusnya. Gitu. Jadi jangan lari kemana-mana dulu. Nah, Oh, suaranya putus-putus. yang 600.000 ini, ya, yang putus-putus di Kelmet kayaknya deh. Tes, yang lain gimana? Oke ya. Nah, ini yang pembelian regulator ini saya ini ya, saya cancel. Ya, jadi bermula dari sini semua. Nah. Dia selalu memberikan tanda error ya kalau nggak sama. Saya simpan dulu. Ini juga nih yang lainnya nih. Nah, dulu. Ya. Ya. Ini sudah. Ini kita take out dulu ya. Ya, you must cancel dulu katanya. Oke. Cancel dulu. Reset new. Kemudian delete, buat cabutin gitu kan. Ini apa nih? Daftar exercise penjaga. Ini ada. Ini juga saya eliminir juga kan.
mulai dari nol ya. Ada uang masuk nggak di sini ceritanya nih? Kita lihat di refresh. Bank Mandiri ya, benar ya. Ini ada outstanding payment 8.471.700. Ada yang bertambah 3 juta, ada yang berkurang 11 juta. Makanya dia ada selisih 8.471. Ini yang bertambah nih. Tambah tadi itu kan penerima pelunasan piutang PT Dani tadi. Betul. Bener ya? Itu bisa kelihatan Kak Pak 3 juta dari mana gitu, penerima dari mana gitu, Pak? Ini bisa kelihatan ya? View payment kan? Bener kan? Terima uang kan? Jadi saya bilang ini harus saya matching ke dalam bank statement. Yang ini ya. Edit. Tanggal berapa tadi? Tanggal 3 Agustus ya. Oke, 3 Agustus. Nah, buat aja keterangannya yang sama pembayaran. Jumlahnya kita masukkan karena uang masuk boleh ditambahkan ini karena uang masuk dia positif. Ya, Pak. Sudah. Berikutnya bisa dianalisa lagi. Yang ini plus sudah, yang negatif sekarang. View payment. Begini kan cara kerjanya. Nah, ini harusnya disebutkan nih nama ini Vendornya. PT Dani tadi ya. Iya. Bina Prima ya. Nah, negatif. Oke. Ini ya. Berikutnya ada lagi di bawahnya di sini rekonsiliasi yang kelima. Oh ya, tanggalnya nanti tolong dicari ya tanggalnya ya. Ya, Pak. Pensap. Itu 5 nanti Agustus. tanggalnya ditulis di Ini mana, ya. Pak?
Di sini kan 5 Agustus ya. Pada saat transaksi terjadi, jumlahnya ini ya. Ini tanggalnya di sini. Oh iya, itu udah date. Iya kan, ada date-nya. Mensa. Simpan. Nah, berhubung di sini angkanya 0, di sini angkanya 13, jadi nggak matching, kita harus Iya. copy dulu untuk mengisi di sini. Edit, simpan. Kenapa dia nggak bisa langsung Pak diisi Pak? Tidak, karena ini tidak ada hubungannya dengan ke balance sheet atau profit. Ini hanya controlling saja, Oh iya. buat pengecekan bahwa kita nggak fokus gitu ya. Di warning nih, kita di warning. Kalau sudah, kita lihat di atas ya, dashboardnya ya. Iya Pak. Accounting dashboardnya, bank statement, bank mandirinya. Nah, ini masih 8471 ya negatifnya. Balik lagi, kita post sekarang. Nah, setelah kita post, coba kita lihat lagi apa yang terjadi. Mandiri kita post, lihat statementnya 13.547. Iya. Nah, ya kan sudah kan. Nah, ini outstanding paymentnya yang masih harus di reconcile. Selalu muncul 3 kalau belum selesai. Kita selesaikan satu-satu, reconcile. Nah, udah ada temannya masing-masing kan? Iya. Tinggal validate 1, validate 2, validate 3. Selesai. Kita lihat di sini. Secara pembukaan harus ini ya, 13.547. Iya Pak. Jadi itu yang balance terakhir, yang total Bank Mandiri ujung kanan itu saldo Ini dia nih. akhir ya. Iya. Iya. Jadi pas masukin ada pembayaran gaji Ratna itu di mana Mbak ya? Masukinnya? Di Bank Mandiri juga deh Pak. Pengeluaran di Bank Mandiri itu. Mas, inputnya lewat mana tadi? Lewat ini Pak. Lupa saya Pak. Yes. Bank deh kayaknya waktu itu Payment. awalnya kan cuman Enggak Pak, Kayak gini. supaya tahu aja ininya. Salahnya kan? Ya. Iya. Cukupnya tadi lewat mana ya kira-kira? bank. Ya seperti gini. Kalau saya menduganya begini. Di sini ada journal entries. Begini ya. Di sini ada dashboard. Dashboardnya itu diklik seperti ini nih. Nah, dibuat create satu-satu Pak. Iya emang gitu Pak. Iya, itu yang saya maksud, di create hanya cukup satu BS Mandiri gitu, Bank Statement Mandiri Agustus. Tapi di dalamnya isinya macam-macam. Bayar gaji apa ini. Iya. Bener ya, gitu ya? Iya. Iya. Ya harusnya sih bisa klop nih.
di pembukuan. Jadi nanti kalau ada pengeluaran lagi atau pemasukan lagi di sini aja Pak ya? Di satu Iya. ini aja ya? Di satu ini saja. Di Pak. dashboard tidak terlalu berpengaruh ya untuk seperti ini, hal-hal seperti ini. Yang berpengaruh justru di reporting balance sheet. Lihat ini saja dengan include unposted. Ini yang bisa menjawab. Ya, tapi kalau misalkan pengen tahu Bank Mandiri itu pengeluarannya apa aja sih gitu, itu ngeliatnya di dashboard atau di sini juga bisa? Di sini aja, jangan di dashboard. Tuh. Ini Oke. kan ada journal item, ada journal ledger. Ini aja kelihatan. Oh iya. Bisa ya. Ya Pak. Opening balance sudah tahu cara entry. Saya percayakan, lanjutkan ya. Ya Pak. Bank statement sudah tahu cara entry. Ya, lanjutkan. Masih banyak yang belum dirapikan ya. Nanti dibantu dirapikan. Ciri-ciri belum dirapikan di sini nih, ada outstanding payment banyak sekali yang nyangkut. Ya Pak. Karena belum dibuatkan tadi, cara tadi. Syaratnya kalau benar ini kosong nih. Yang di outstanding payment ini bersih. Jadi sudah yang mandiri nggak ada kan di sini? Yang mandiri nggak ada. Yang mandiri sudah bersih di outstandingnya. Berarti yang belum BCA dan BNI. Paham ya? Ya Pak. Insya Allah. Jadi tahu fungsinya outstanding payment ini apa sih sebenarnya? Controlling kita. Pak. Oke. Bank statement sudah, kas juga tadi sudah, sama aja caranya. Saldo awal, nah sudah sama-sama kita lihat ya. Ya, berikutnya apa lagi? Ini saya harus ada cimit lagi nih setelah ini. Sudah Pak. Sudah ya? Pak, saya mau Ya. nanya nih. Maaf ya Pak sebelumnya. Ini kan untuk pajak itu kan biasanya saya kalau ngitung PPN itu kan yang di program IS itu saya turunkan ke Excel. Nah, itu untuk pajak keluaran. Nah, terus kalau di aplikasi ini itu gimana ya Pak? Soalnya kan kalau yang di aplikasi yang sebelumnya itu saya turunkan ke Excel, terus saya pilah-pilah gitu. Nah, kalau di aplikasi ini tuh sistemnya tuh gimana untuk pajak keluarannya? Iya, pajak keluarannya ya. Iya. Di sini tidak ada tax report ya. Di mana ya dia nyari tax reportnya ini? Ataukah program ini sama kayak program yang saya kerjakan sebelumnya, jadi PPN keluarannya itu saya turunkan ke Excel, baru saya pilah-pilah gitu atau gimana? Sama aja sih. Diturunkan dulu ke Excel. Ya, ini contohnya ini harus dipilih nih bulan Agustus kan, Disman kan. Ini kan untuk PPN Buat Maret, September ya. Juli kan? Juli. Ini untuk September ini kan, yang Agustus ini. Oh, jadi kalau yang untuk Juli ini saya belum bisa pakai ini ya? Masih pakai ISX. Oh, oke ya. Ya, ini kan last month kan. Kalau last month nggak ada di sini. Bulan Juli nggak ada transaksinya. Oh. Terus Pak, untuk membedakan untuk membedakan pembelian yang faktur dan non faktur. Dasarnya apa? Yang faktur dan non faktur? Kan gini, biasanya itu kan ada
Kayaknya cuma satu distributor aja sih Pak. Maksudnya gini, kan ada beberapa pembelian itu yang menggunakan faktur. Kan pasti ada PPN-nya. Nah, ada juga pembelian yang tidak menggunakan faktur, berarti tidak ada PPN-nya kayak gitu nah Pak. Betul. Betul. Nah, kalau di Bill aplikasi ya. ini tuh ada kah? Iya. Di bill ini kan maksudnya. Iya, iya, heeh. Bill ini mana yang tidak ada pajaknya, maksudnya begitu. Heeh. Mana yang kena pajak, mana yang tidak kena pajak kayak gitu. Nah, kalau untuk mana yang tidak kena pajak, contoh Tiki ini ya. Tiki ini kan teksnya tidak dimasukkan ya, begitu ya maksudnya ya. Heeh. Nah, sebagaimana mengeluarkannya, vendor mana saja yang tidak pakai pajak, maksudnya begitu atau bagaimana? Iya, heeh, seperti itu. Oke. Berangkat contoh apa vendornya yang nggak kena pajak? Alasannya apa dia kayak kena pajak? Mbak Rin, kemarin tuh apa ya vendor apa ya Hidup ada Bahagia Pak Medika. satu Hidup Bahagia Medika itu dia nggak pakai pajak Pak, dia nggak pakai faktur. Kita analisa dulu alasannya dia apa nggak ada pajak. Itu kalau yang saya tahu mungkin karena dia nggak PKP kah atau gimana ya, jadi dia nggak mengeluarkan faktur gitu untuk faktur pembelian. Oh, namanya apa? Apa tadi Mbak? Hidup Bahagia Medika. Ya, Hidup Bahagia Medika. Ini ya. Sebenarnya kan syarat untuk PKP di sini bisa kita centang ya, ID PKP-nya dimasukin. Terus NPWP-nya juga di input. Ini ada ada NPWP apa tidak gitu kan? Nah ini kalau dilepas itu dia tidak PKP. Tapi masalahnya saya tidak mendapatkan data ini. Jadi cukup memfilternya dari nama saja. Nama. Jadi Di sini ada nggak bill yang terbuat? Nggak ada ya, belum ya. Jadi itu saya harus input dulu gitu kok Pak, vendor mana yang PKP sama tidak gitu. Tidak usah sih, sekarang masalahnya kan udah terupload. Karena cuma satu, cari saja pembayaran ke vendor Hidup Bahagia, paymentnya, bilnya. Nggak ada ya tagihan dari vendor itu. Belum ada. Saya cek nggak ada nih. Ya belum ada sih kayaknya Pak. Dicontohkan yang Tiki aja mungkin Pak. Belum ada ya. Jadi caranya itu, cara menemukannya. Iya, kalau Tiki, tapi Tiki ini nggak ada PKP-nya begitu. Tapi gini, Pak Pitra, kadang dia tidak punya PKP, nomor PKP Pak ya, tidak izin pungut gitu. Tapi dia ada pajak, itu yang dimaksud harus dibayarkan ya, dititip bayar namanya ya, benar nggak? Kenapa Pak? Titip bayar kan, titip bayar PPN kan, atau PPN ditanggung oleh Kelmet gitu kan, maksudnya? Iya. Yang benar sih begitu caranya. Kita harus buatkan pembeliannya. Ini belum ada contohnya sih ya. Kita harus buatkan laporan pembelian. Iya, laporan pembelian kita harus buatkan. Kita kumpulkan nilainya berapa sih yang vendor tapi tidak punya pajak. Biasanya kan kalau yang tidak punya pajak itu kan hanya DPP-nya doang gitu Pak ya. Ya betul. Nah ini tergantung nih siapa yang bikin. Maksudnya bikin apanya Pak?
bikin penerimaan pembeliannya. Contoh Saya ini ya, contoh ini. Anggaplah DFA ini tidak ada pajak. Ini kan nggak ada pajak kan? itu oh iya, heeh. Ya, ini contohnya kan nggak ada pajak kan? Ya, ya artinya dari Kelmed harus mengakumulasi ini nilai 4.070.000 ini harus dibayarkan PPN-nya, begitu kan? Iya. Nah, ini di-select seperti biasa, kemudian di-download action store. Seperti itu. Oke. Cukup nggak dengan seperti ini? Untaxed amount itu apa maksudnya, Pak? Itu Gimana? yang untaxed itu maksudnya apa, Pak? DPP ini, dasar ini pengenaan DPP. pajak. Ini kan tinggal summary aja kan ini. Benar nggak? Aduh bingung, Pak. Nah, sekarang gimana cara di ESX? Coba ESX gimana caranya? Kan kalau kalau di aplikasi yang sebelumnya itu kan setiap akhir pertengahan bulan tuh saya sudah minta data sama Erina, kalau nggak sama apotek, penjualan apotek berapa dalam bulan ini, maksudnya bulan ini gitu kan. Nah terus habis itu nanti saya turunkan ke Excel, nanti saya pilah-pilah gitu nah Pak, maksudnya Pak, yang kalau kemarin sih Pak daulatnya itu yang dimasukin PPN itu hanya obat-obatan saja kayak gitu. Nah karena ada program ini kan, jadi saya nggak usah milah-milah gitu, nah saya udah tahu mana yang masuk PPN, mana maksudnya produk yang ada PPN-nya sama yang tidak. Jadi nanti saya untuk ngambil PPN-nya, pajak keluarannya itu yang ada PPN-nya aja gitu Pak. Kalau yang ini kan tercampur gitu nggak Pak? Ya, berarti kan pemahamannya tadi salah. Bukannya PT-nya, tapi produknya. Benar kan? Produk PT. Beda. Kalau PT itu saya asal menangkapnya itu ID NPWP. Kalau produk ya seperti ini. Produk seperti ini. Nah, di sini kan bisa ketahuan nih. Berapa yang untax total kan? Berapa yang untax? Nah. Sekarang itu kan kamu mau ikut. Jadi kita kan yang mengirimnya kan. Jadi saya mau keluar dari ini. Beda. Anu udah nangkap semua ini. Aku kita itu deh. Kita mau ikut jalan. Nah ini ya. Mau ikut kamu belakang. Ini nomor lotre. Kita langsung. Iya. Iya udah aku gitu. Nah ini dia. Ini kan jam 12 jalannya. Jadi selesai sampai 4 jam. Itu dimundurin aja setelah nyampe kan kita yang sibuk kan nggak sibuk lagi. Yang berapa? Jam 12. Tapi jam 12 tetap pulang. Tadi kan istirahat sampai jam 4 ya. Ini belum ada teksnya. Ambil dulu. Kita urusan nah baru minta undur sama orang Berarti saya untuk mengambil
data kalau Nih ya, untuk penjualan belum ada di sini ya Pak? Maksudnya untuk bulan ini belum ya? bulan ini, bulan Juli belum ada. Kalau bulan Agustus sudah ada ini. Jadi kan, jadi nanti saya tinggal minta penjualannya berapa, nanti biar diturunkan di Excel, nanti biar saya milah aja lagi gitu nah Pak. Jangan, ini udah ada nih. Mana? Ini Agustus. Ini penjualan semua ini. Bener nggak ini yang dibutuhin? Ini yang pakai teks Pak ya. Yang pakai teks ini. Yang nggak pakai teks bisa nggak Pak dilihat Pak? Oh berarti nanti saya ngambil, oh ini berarti jumlah di bawah tadi itu nominal apa jumlah keseluruhan gitu Kak Pak? 149 tuh iya. Oh, Iya. jadi kan nanti ini kan yang pakai pajak, ini yang pakai teks kan. Jadi nanti kan penjualannya yang pakai teks 149, nanti kan saya bisa kurangi sama PPN masukannya berapa kayak gitu. Nah, ini kalau mau detailnya bisa nih dibuka saja VAT tax 10%. Ya. Berdasarkan POS, diklik. Nah, ini dasarnya. Kenapa terakumulasi? Benar kan? Dari Iya. 90.000 yang diambil 81, 82 kan? Iya kan Artinya, 10%-nya Pak ya? iya, artinya total ini yang harus dibayarkan. Benar nggak? Iya 149 ini. iya. Sebenarnya di report kita sudah lengkap. Hanya cara Yang kalau yang nggak kena mendapatkan- pajak, Pak. kalau nggak kena pajak nggak muncul di sini. Nggak akan Jadi munculnya muncul. di mana, Pak? Kalau munculnya di mana? Ini Soalnya harus kemarin tuh di-compare. gimana ya Mbak Ripka? Kemarin Pak itu ngasih tahu Iya. kalau yang nggak kena pajak itu Gini. apa aja sih? Jadi tuh Pak Daulat tuh kemarin pas meeting tuh beliau ngomong kayak gini. Kak, nanti ini memudahkan kamu untuk melihat mana yang kena pajak sama yang tidak gitu kan. Sebenarnya kalau menurut yang buat saya hanya butuh yang kena pajak gitu. Yang nggak kena pajak Iya. saya nggak butuh kayak gitu nah. Kenapa sih Bener. Kenapa harus selalu pusing? bikin saya? Nah itu makanya saya tuh Saya udah paham, Iya. paham. Oh iya, kalau butuh yang kena pajak dari sini cukup saya rasa. Ini cukup. Berarti yang lainnya tidak kena pajak. Kalau mau ngelihat penjualan per Agustus, lihat saja di sini salesnya. Misalnya ya, tinggal dikurangin aja dengan 100. Ya nggak bisa juga sih Pak. Nggak bisa juga Pak, karena di sini kan sudah PPN 10% semua yang diambil. Iya. Atau asumsinya aja ya, asumsinya total penjualan inilah hipotesis ini. Ya dari jumlah inilah. Produk. Oh nggak ada produk di sini ya. Kalau dari untax total tadi itu semua itu bukan ininya aja ya. Untax total itu, nah ini ada teksnya. Ini karena tadi Ini masih quotation, Mbak ya. iya, belum digabung dengan yang tadi ya, yang masih belum diposting gitu kan. Saya belum dapatkan.
Ini kan yang di net Agustus. Yang real ini sih sebenarnya nih, kalau mengambil total. Yang mana Pak? Ini penjualannya Pak ya? Yang penjualan, Ini pembelian. yang penjualan, pembelian kena pajak. Iya, ini pembeliannya. Coba saya keluarkan. Kalau untuk penjualannya yang kena pajak tuh Pak, Iya. kan saya butuhnya penjualan tuh. Kalau untuk pembelian kan saya Ini kan inputnya di penjualan kena aplikasi. pajak. Sales Iya. 149 itu. Ini yang Itu gimana? Di reporting, tax report, pilih bulan Reporting, tax Agustus. report. ya. Oh, Pilih bulan Iya. Agustus, terus yang ada sales dan purchase kan itu. Ada di penjualan. reporting sini ya, di bagian Iya. reporting Pak ya. Oke Iya. oke. Reporting. Tuh. Mhm. Nah, ini kan karena penjualannya melalui ini ya. Apa namanya? Point of sale ya. Iya. POS. Point of sale. Ini grup buy-nya nih ya. Berdasarkan tanggal dan jurnal. Ini date, D-nya bisa kita week. Begitu ya? Iya Pak. Sebenarnya sudah selesai ini masalah teks nih. Ya sebenarnya saya butuhkan tuh cuman untuk ngambil penjualan doang sih Pak, penjualannya yang penjualannya berapa yang udah kena pajak gitu kan, biar saya bisa ngitung PPN. Cuman kan kemarin kan saya belum terlalu itu Pak, belum ngerti gimana ngambilnya gitu. Iya. Oke. Iya paham sudah Baik, saya ada Pak. lagi? Saya harus ada Jimit lagi nih. Oh iya Pak. Aman ya. Iya aman Pak. Oke. Sementara aman dulu deh. Iya sementara aman dulu ya Pak ya. Heeh.